kita bangkit berdiri bersama, katakan haleluya. Panggil dia, serukan haleluya Tuhan. Sore hari ini saya mau mengambil keputusan untuk saya mengasihi Tuhan. Sore hari ini saya mau mengambil tindakan bahwa saya mau bawa hidup saya menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Yang mau angkat tanganmu sama-sama katakan haleluya. Bagi nama Yesus kita sore hari ini. Haleluya, haleluya. Sore hari ini bukan kebetulan Tuhan. Kami berkumpul bersama kembali di dalam hadirat Tuhan yang kudus, yang kami hormati, yang kami hargai. Dan kami kasihi. Kami mau memutuskan untuk kami membawa hidup kami seluruhnya seutuhnya di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Menjadi bejanamu, menjadi mesbahmu, menjadi alatmu Tuhan. Dan kami mau mengambil sebuah keputusan bahwa kami mau mengasihi Tuhan dengan segala apa yang kami punya. Sebab kami tahu apa yang kami dapat semuanya datang daripada Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kami dengan sebuah purpose, sebuah tujuan yang sangat-sangat mulia. Dan sore hari ini kami mau belajar itu Tuhan. Kami mau tahu apa yang menjadi isi hatimu. Kami mau tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami. Kami tidak mau menjalani hidup kami hari demi hari dengan kesia-siaan dunia, dengan kesenangan-kesenangan kami. Tapi kami mau pakai hidup kami hari demi hari hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu buka setiap hati kami Tuhan, jamah hati kami. Biarkan apa yang kami dengar tidak akan pernah sia-sia. Namun benih firman itu tertanam, berakar, tumbuh, dan berbuah dengan lebatnya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami percaya setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Cari 2 orang katakan, engkau luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Luar biasa sekali kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di Chosen Generation Service. Ibadahnya anak-anak muda yang keren. Katakan gue keren loh. Bilang sama teman-teman kanan kiri lo juga keren.
Ya, kita semua di tempat ini adalah anak-anak yang keren karena Tuhan kita keren. Amin. Oke, masih masuk dalam seri leadership. Ya, pesan dari pastor gembala kita untuk kita boleh sama-sama membangun, melahirkan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin ke depannya. Dan siapa yang akan menjadi pemimpin? Lihat kanan kirimu, itulah muka-mukanya. Luar biasa, amin. Hari ini saya akan berbicara dengan tema besar yaitu kepemimpinan yang bertumbuh atau bahasa kerennya growing leadership. How to be a growth leader. Bagaimana kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang bisa bertumbuh, ya. Dan kepemimpinan kita juga bertumbuh. Artinya yang kita pimpin nanti juga bisa bertumbuh. Amin. Tema kecilnya, saya akan membawakan tema berjudul 3C plus 4SR equal to 7B. Waduh, udah keren nih judulnya guys. Boleh difoto dulu dong. Ya, artinya apa 3C? 3 characteristic plus 4 secret recipe equal to 7 perfection. Yang artinya adalah 3 karakteristik ditambah dengan 4 resep rahasia. Katakan wow. Sama dengan 7 kesempurnaan. Ya, angka 7 adalah sebuah angka kesempurnaan. Yang ini kita akan bahas sama-sama. Bagaimana caranya kita mau menjadi pemimpin yang bertumbuh? Ya, 7 secret to be a growth leader. Sebelumnya kita mau sama-sama belajar dulu secara sederhana apa sih pemimpin? Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi, katakan memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain atau suatu kelompok. Ya, untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan bersama secara sukarela. Jadi pemimpin dia memiliki kemampuan yang sanggup memengaruhi, ya, bukan dipengaruhi. Kalau dipengaruhi itu namanya followers, pengikut. Tapi pemimpin dia punya kemampuan untuk memengaruhi yang lain, ya, memberikan motivasi dan mengarahkan orang lain atau suatu kelompok yang besar. Berikut poin-poin utama ya untuk kita boleh memahami gimana sih karakteristik menjadi seorang pemimpin yang bertumbuh. Yang pertama tadi ada 3C. Kita mau lihat apa yang menjadi 3C. Tapi sebelumnya kita belajar dulu. Tadi udah saya jelaskan kata pemimpin itu artinya orang yang bisa memengaruhi, kemampuan yang bisa memotivasi dan mengarahkan. Apa itu arti dari kata bertumbuh? Kita coba lihat. Wayne. Bertumbuh adalah suatu proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri, kapasitas mental, serta kemampuan profesional agar menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini arti kata bertumbuh di dalam pengembangan diri dalam konteks kepemimpinan, yaitu sebuah proses yang berkelanjutan. Ya, ada kesinambungan, tidak berhenti di satu titik namun terus berjalan maju. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas diri, kapasitas mental, serta kemampuan profesional agar menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Makna bertumbuh itu dilihat dari berbagai aspek, teman-teman. Yang pertama, perubahan kualitas, ya. Bisa dibilang sesuatu tumbuhan itu bisa dibilang sesuatu tumbuhan itu bertumbuh kalau kita lihat ada sebuah perubahan. Dari benih menjadi sebuah tumbuh menjadi sebuah batang, keluar daun, lalu dari daun dia menghasilkan yang namanya buah. Ya, kalau tumbuhan itu tidak bertumbuh, maka dia tidak akan muncul ke atas dan dia tidak akan menghasilkan buah. Tapi perubahan menandakan bahwa ada sebuah pertumbuhan fisik yang dapat diukur dengan angka, mungkin seperti tinggi badan, ya teman-teman di sini semua bertumbuh, amin. Ya, nggak mungkin kita seperti Celo aja terus kecil. Ya, tiba-tiba 5 tahun ke depan Priscilla udah besar, sekarang Priscilla udah kerja. Terus siapa lagi? Nanti tiba-tiba JB 5 tahun lagi
Siapa tahu jadi akpol juga kayak papa, ya kan? Kita semua bertumbuh. Hari demi hari kita terus bertumbuh menjadi besar. Itu sebuah contoh yang namanya pertumbuhan. Bertumbuh dalam hidup berarti adanya peningkatan fungsi dan sebuah peningkatan kematangan. Ya. Ini mencangkup dalam hal mental, emosional teman-teman, ya, kognitif, meningkatnya kemampuan berpikir kritis teman-teman dengan dalam memecahkan sebuah masalah, ya. Dan yang kedua, pola pikir pun juga bertumbuh teman-teman. Usia kita boleh semakin tua, badan kita semakin besar. Tapi satu hal yang harus diusahakan adalah pola pikir. Katakan pola pikir. Ya, hari demi hari keadaan dunia semakin berubah, tidak menentu. Ya, pola pikir manusia pun semakin berubah-berubah, nggak menentu. Ya. Tapi yang saya mau tekankan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak orang yang percaya, kita harus memiliki pola pikir yang bertumbuh, growth mindset, bukan pola pikir yang stuck. Amin. Bertumbuh sangat erat kaitannya dengan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan bakat bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bisa dikembangkan melalui apa? Usaha, ketekunan, dan pembelajaran. Ya, lewat apa teman-teman? Usaha, ketekunan, dan pembelajaran. Kalau teman-teman mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa, bukan hanya menjadi orang yang tua, ya kita semua tua pada masanya, tetapi tidak semua orang tua itu dewasa. Setuju? Ya, tapi banyak anak muda dia sudah dewasa secara mindset. Karena apa? Karena ada usaha, ketekunan, dan pembelajaran. Ciri-cirinya apa? Memandang sebuah tantangan sebagai peluang, bukan ancaman. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang growth mindset, dia tidak lari dari masalah, dia tidak lari dari yang namanya tantangan hidup. Ya. Tetapi dia memandang sebuah tantangan itu sebagai peluang, bukan sebuah ancaman dalam hidupnya. Melihat kegagalan sebagai suatu batu loncatan untuk aku bisa belajar, ya. Terbuka terhadap kritik dan masukan dari orang lain. Ini ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset. Coba kita renungkan, kita flashback sama diri kita sendiri. Masihkah kita takut dengan sebuah tantangan? Masihkah kita melihat kegagalan sebagai suatu hal yang buruk dalam hidup kita? Atau kita melihat kegagalan sebagai batu loncatan untuk kita belajar? Dan apakah kita masih menutup diri dari sebuah kritik atau masukan dari orang lain? Itu cuma diri kita yang tahu teman-teman. Dan sore hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Dan atau mungkin teman-teman sudah ada yang menjadi pemimpin, mungkin di sekolah jadi ketua OSIS, atau dipercayakan guru jadi wali kelas. Kalian udah jadi pemimpin. Ya, atau teman-teman yang lagi kuliah dipercayakan pegang tanggung jawab dalam organisasi, atau kalian yang sudah bekerja dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin beberapa orang di bawah kalian. You are a leader. Ya. Termasuk teman-teman yang di sini. Ya, seperti Priscilla, MD teman-temanmu, you are a leader. Gitu. Angel, WL di depan ini, you are, mana Angel? You are a leader. Ya. Siapa lagi? Valdo. You are a leader. Siapa lagi di tempat ini? Ada Sela, memimpin bangsa-bangsanya. You are a leader. Dan teman-teman yang mungkin belum, saya bilang belum, tapi kalian pasti akan dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Amin. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan inti. Pemimpin yang bertumbuh adalah sosok yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengembangan diri serta pengembangan dari timnya secara berkelanjutan. Jadi orang yang sebagai pemimpin yang bertumbuh, dia tidak fokus dengan hasil akhir, tetapi dia juga fokus dengan proses pengembangan diri serta teman-temannya yang di dalam satu timnya. Artinya apa? Pemimpin itu yang bertumbuh, dia tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri. Ya, dia tidak menghalalkan segala cara. Ya,
Sebab itu dia nggak fokus cuman sama hasil akhirnya, tapi dia fokus, dia peduli sama prosesnya teman-teman dalam satu timnya. Dia nggak mau berlari sendiri. Ya, dia tahu dia berlari sendiri dia akan lebih cepat. Tapi kalau dia berlari bersama dengan timnya, dengan teman-teman semua, dia bisa berlari lebih jauh. Bisa menangkap perbedaannya ya. Kalau kita berlari sendiri memang lebih cepat. Tapi ngos-ngosan sendiri, kerasa gitu. Kalau kita berlari bersama dengan tim kita sama-sama, kita mungkin lebih lambat, tapi kita bisa berlari lebih jauh. Ada teman-teman yang mungkin suka lari di sini, Hans suka lari. Kalau lari sendiri kerasa capeknya ya Hans ya. Tapi kalau lari sama teman-teman meskipun 20K misalkan, ya nggak kerasa capeknya karena apa? Karena ngerasa ada yang support, ada yang nemenin. Ya, begitu juga dalam pemimpin yang bertumbuh, dia tahu dia nggak bisa sendiri. Sebab itu dia perlu yang namanya merangkul timnya. Dia perlu memperhatikan proses teman-temannya. Proses saya berbeda dengan prosesnya Renata. Proses Renata berbeda dengan prosesnya Michelle. Proses Michelle berbeda dengan prosesnya Hans. Tapi karena kita satu tim, mau nggak mau, ya suka nggak suka, kita harus ngerangkul. Apa yang Renata nggak bisa, saya ajarin. Apa yang Michelle nggak bisa, Renata ajarin. Dan begitu terus sampai kita bersinergi. Itu yang namanya menjadi pemimpin yang bertumbuh, teman-teman. Dia tidak berlari sendiri tapi dia berlari bersama-sama. 3 ciri atau 3 karakter pemimpin yang bertumbuh, 3C. Yang pertama adalah memiliki growth mindset. Sama-sama katakan growth mindset. Growth mindset itu sekali lagi saya katakan belajar dari kegagalan. Memandang kesalahan bukan sebagai akhir, melainkan peluang untuk evaluasi dan perbaikan. Dalam proses bertumbuh pasti ada yang namanya kegagalan, ya, kekurangan, ada kesalahan, ketidaksempurnaan. Akan tetapi orang yang memiliki growth mindset dalam kepemimpinannya, ia mau memberi yang namanya sebuah ruang untuk proses gagal. Ia mau memberi ruang yang namanya proses untuk diperbaiki. Kepemimpinan yang bertumbuh, ia mau memberi ruang untuk sebuah proses salah, kurang, gagal untuk diperbaiki, dievaluasi, diayomi, dan dicoba lagi sampai berhasil. Dan growth mindset dia terbuka dengan sebuah yang namanya masukan atau kritik. Siap menerima kritik dan saran dengan rendah hati untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Banyak orang yang susah untuk menerima kritik, saran, ya. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus punya hati yang besar. Katakan, aku harus punya hati yang besar. Karena orang lain yang menilai kehidupan kita, bukan kita yang menilai kehidupan kita. Jadi kalau ada yang mengkritik, ada yang kasih saran, ambil itu sebagai sebuah hal untuk kita meningkatkan diri menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Dan teman-teman juga pasti bisa membedakan yang mana kritik dan saran yang membangun atau kritik dan saran yang menjatuhkan. Itu pasti akan kelihatan bedanya teman-teman ya. Tapi apapun itu sebagai leader, because you are a leader, mau saran dan kritik yang menyakitkan sekalipun, terimalah dengan ucapan syukur. Amin. Ya, karena kita tahu kritik dan saran itu membangun kita untuk lebih baik ya. Terus growth mindset itu juga berbicara tentang keluar dari zona nyaman, out of comfort zone. Berani menghadapi tantangan baru dan berinovasi di tengah perubahan situasi. Yang kedua, ciri atau karakteristik yang kedua untuk menjadi pemimpin yang bertumbuh adalah mampu bekerja sama dengan baik
atau mampu bersinergi dengan baik, fokusnya pada pengembangan tim. Atau kata lainnya, able to work together. Mampu untuk bekerja sama. Banyak orang yang skillful, banyak orang yang pandai, yang pintar, tetapi dia tidak memiliki kecerdasan ini. Mampu untuk berkomunikasi dengan temannya, mampu untuk mengarahkan temannya, mampu untuk memahami sekelilingnya. Ya, ada orang yang cerdas banget, tapi dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, untuk mengutarakan pikirannya, isi hati dan maksudnya, kadang-kadang kita bisa salah tangkap. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Karena apa? Dia nggak able to work together. Tapi pemimpin yang bertumbuh harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Amin. Menumbuhkan orang lain, seorang pemimpin sejati tumbuh seiring dengan pertumbuhan anggota timnya. Melalui apa? Mentoring dan coaching. Apa yang saya jelaskan kepada teman-teman ini adalah salah satu mentoring atau coaching. Ya, saya mencoba untuk menyalurkan isi hati, pikiran, melalui kata-kata. Dan untuk bisa menyalurkan ini perlu yang namanya latihan, teman-teman. Ya, perlu yang namanya mengisi diri kita dengan hal-hal yang diperlukan supaya kita bisa menjadi mentor dan coaching yang baik. Terus apalagi? Memberdayakan potensi, mengidentifikasi keunikan setiap anggota tim dan mendorong mereka untuk terus maju. Jadi pemimpin yang bisa bekerja sama, able to work together, dia bisa melihat potensi teman-temannya. Dia bisa melihat, menerawang. Oh, Amsal nih pinternya kayak gini. Gitu. Dia mentik beat gitar pinternya. Oke, dijadwal. EB ini bisa nanti jadi WL, ya kan? Karena dia begitu luar biasa melayani Tuhan. Siapa lagi? Banyak teman-teman sini. Laura. Oh, saya lihat potensinya dia main basket sekarang. Jadi anak Abbas. Senyum dikit dong sayang. Laura keren loh main basketnya teman-teman. Boleh dilihat di story mamanya. Terus siapa lagi? GB, Cliff. Ya. I see your potential. Saya sebagai mentor, saya bisa lihat potensi kalian. Terkadang anak-anak yang kita bimbing atau yang di bawah kita, dia belum bisa ngelihat potensinya. Sebab itu dia perlu yang namanya mentor, dia perlu yang namanya coach. Kenapa kita di gym perlu coach? Karena banyak orang yang tidak ngerti potensi dalam tubuhnya. Seharusnya perutnya bisa six-pack gitu ya. Dengan caranya di coaching, kamu harus gini, supaya perutmu kayak gini. Ya, terus kamu harus kuat, supaya pahumu kuat, strong. Ya, terus kamu harus latihan bicep, supaya tanganmu oke. Coach itu bisa melihat potensi-potensi yang ada dalam kita dan dia bisa mengarahkan gitu. Teman-teman yang di sini sedang diarahkan. But someday saya yakin teman-teman yang akan mengarahkan adik-adik kalian yang lain, ya. Jadi pemimpin yang bertumbuh dia juga mampu melihat potensi dari teman-temannya, ya. Dia tidak hanya self-center. Dia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Oh, aku yang hebat. Oh, aku bisa nyanyi. Oh, aku bisa khotbah. Semua aku yang kerjain. Aku bisa main musik. Ya sekalian aja di sini nyanyi, musik, khotbah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi capek. Akhirnya jadi Lucifer. Tapi kalau kita, misalkan saya membagi ke teman-teman, ada yang bisa main keyboard, ada yang bisa multimedia, ada yang bisa WL, ada yang bisa khotbah, dibagi, semuanya indah. Ya kan, nggak capek, nggak ngos-ngosan, nggak pusing sendiri, nggak ribet sendiri. Tapi semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Terus pemimpin juga bisa membangun budaya untuk belajar, menciptakan lingkungan kerja yang mendorong setiap orang untuk berani mengutarakan pendapatnya dan berani untuk berekspresi. Ya, berarti kepemimpinan yang bertumbuh adalah pemimpin yang dia mau menghargai dan mampu melihat potensi orang lain di dalam timnya dengan mulai apa? Mempercayakan, mendelegasikan tanggung jawab yang menjadi potensi
orang itu masing-masing. Ia sadar bahwa dia nggak bisa bergerak sendiri dan butuh orang yang sevisi untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Dan yang ketiga, karakter yang ketiga sebagai seorang pemimpin yang bertumbuh adalah mau dievaluasi, mau upgrade diri, selalu punya strategi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, tidak diam di satu tempat atau sebuah keadaan. Atau bahasa kerennya, able to evaluate self and group upgrade. Bisa baca nggak teman-teman? Ya, saya aja kesusahan bacanya. Oke, coba kita baca sama-sama. Able to evaluate self and group upgrade. Yeah. Bilang, kamu keren deh. You're cool. You're cool. Gak apa-apa, kita harus belajar, ya kan? Mau pinter kan? Supaya pinter kita harus belajar, teman-teman. Saya pun belajar. Ya, mau evaluasi diri dan mengupgrade diri. Tidak stuck di satu titik, tidak puas hanya di satu titik. Ya, introspeksi diri, rutin melakukan evaluasi mandiri untuk melihat aspek apa yang perlu diperbaiki di dalam diri kita maupun di dalam tim kita dari sisi personal maupun gaya kepemimpinan ataupun cara berjalannya anak-anak di bawah kita. Ya, jadi pemimpin yang bertumbuh dia mampu untuk mengevaluasi diri. Ya, dia tidak menutup matanya untuk upgrade. Kalau iOS nggak di-upgrade, dia jadi stuck, jadi ngehang. Ya, Instagram kalau nggak di-upgrade, dia pasti keluar sendiri atau nggak tiba-tiba hang gitu. Sama diri kita. Kalau kita nggak upgrade, kita nggak terus belajar, kita ngerasa, aku udah tua nih misalkan. Aku udah tua, udah males belajar, udah gini-gini aja lah. Kita akan ngeheng. Tapi kalau kita terus belajar, terus mau dievaluasi, terus mau di-upgrade, kita akan terus diperbaharui. Pemimpin yang bertumbuh juga dia nggak sungkan untuk mencari mentor atau orang yang dia mau look up to. Ya, dia nggak sungkan untuk dia mencari sosok yang bisa memimpin dia, mengarahkan dia. Karena dia tidak selalu merasa dirinya benar sendiri. Tapi dia mau bergabung dalam lingkungan yang tepat, mencari pembimbing yang tepat. Untuk apa? Untuk dia bisa berproses, belajar dengan benar. Ya teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin belum menjadi pemimpin, masih jadi pengikut. Udah gak mau diatur, gak mau dibilangin, seenaknya lagi. Mau jadi apa kalian ke depan? Bilang, kamu mau jadi apa deh? Jangan ada yang bilang, aku mau jadi pasanganmu aja. Boleh lah. Oke, sampai mana kita? Ya, jadi carilah mentor yang kalian bisa percaya. Ya, di sini ada Cece, ada Cenata, ada Steffi, ada Kak Marcel, ya. Banyak mentor, ada Pastor Wira, mungkin ada teman-teman ketua sel masing-masing, ada Sun, Insight, ya yang kalian bisa percaya. Tenanglah, kami sangat terpercaya. Ya, jadi you can share anything. Kenapa kamu ketawa? Kenapa ketawanya seperti itu, Angel? Ya, you can share kalau kalian mau dan perlu untuk di-sharekan. Jadi carilah mentor yang bisa membawa kalian ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Oke, teman-teman diingat ya, mencari mentor yang membawa kita ke dalam perubahan yang benar. Jangan cari mentor yang membawa kita ke dalam perubahan yang salah. Dan pemimpin yang bertumbuh dia juga mampu melihat visi jangka panjang, memiliki arah yang jelas, visioner, namun tetap memiliki sikap yang fleksibel dalam menyesuaikan strategi dengan dinamika keadaan. Ya, kalau dalam bisnis dinamika pasar, dinamika organisasi, ya, dinamika ekonomi gitu. Itu ciri-ciri karakter, 3 characteristic to be a growth leader. Yang pertama apa? Memiliki growth mindset. Semua itu berasal dari mindset. So you have to fix your mindset starting now. Dan yang kedua,
able to work together, mampu untuk bekerja sama. Jangan berjalan sendiri, capek, kalian bingung sendiri, stres sendiri, mati sendiri. Tapi kalau sama-sama ya matinya sama-sama. Enggak teman-teman, kalau sama-sama tuh saling support gitu loh ya. Jangan bila kau mati, ku juga mati. Enggak, jangan gitu teman-teman. Tapi kalau kamu capek, aku bantu. Kalau aku capek, kamu bantu. Jangan ditinggalin temannya. Oke? Dan yang ketiga, karakter yang ketiga adalah able to evaluate self and group upgrade. Yes, jangan menutup diri untuk dievaluasi, jangan menutup diri untuk di-upgrade dirinya. Amin. Oke, this is the best part. 3C plus 4SR, yaitu 4 resep rahasia. Next, on how to be a growth leader for the bright future. This is the key. Saya bilangnya adalah 4 rahasia kerajaan Allah. Cuman saya ganti di sini 4 secret recipe. Artinya apa? Kenapa tertawa? Apa? Oh iyalah. Ya nggak apa-apa lah. Apa sih bahasanya? Resep itu apa? Oh resepi. Ya tolong Aldo. Oke teman-teman, maaf ya, saya kepenuhan Roh Kudus waktu ngetik ini. Ya, 4 secret recipe, gitu ya? Benar? Nah, ini contoh pemimpin yang mau dievaluasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saling mengingatkan. Ini contoh nyata teman-teman. Ya, kalau kita salah, ada masukan diterima. Amin. Oke, jadi 4 secret recipe. Oke, yang pertama mau tahu? Mau tahu nggak? Ya, yang pertama, kepemimpinan yang bertumbuh. Rahasianya sesuai dengan firman Tuhan. Cirinya adalah yang keempat ya teman-teman. Tadi udah 3, ini yang keempat. Yaitu pemimpin yang berhati melayani. Katakan berhati melayani. Atau bahasa kerennya adalah servant leader. Pemimpin yang melayani. Ya. Kunci untuk menjadi pemimpin yang bertumbuh, kita harus mau melayani. Melayani satu dengan yang lain. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7, kita sama-sama baca. Kalau ada firman Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Let's go. Gak usah disuruh ya teman-teman, kalau ada firman Tuhan bangkit berdiri. Oke, baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Hendaklah kamu Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yang baca katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Contoh nyata Tuhan Yesus sendiri. Sebagai seorang raja di atas segala raja, sebagai pemimpin, Tuhan Yesus tidak menghabiskan waktunya untuk menjaga statusnya sebagai raja. Dia tidak memiliki banyak waktunya untuk memikirkan dirinya sendiri. Ya, hey, aku ini raja loh. Hey, aku ini raja di atas segala raja loh. Aku ini pemimpin loh. Ya, dia tidak menghabiskan waktunya untuk menjaga pride-nya dia, statusnya dia sebagai seorang raja. Namun dia sebagai seorang raja rela menjadi seorang pemimpin yang tidak ragu untuk turun ke bawah melayani murid-muridnya. Turun ke bawah bersama dengan orang-orang yang dia pimpin. Dan inilah yang Tuhan mau, rahasia sebagai kita calon-calon pemimpin yang bertumbuh, yang Tuhan mau kita juga ngikutin caranya Tuhan. Yaitu kita harus menjadi pemimpin yang mau melayani. Bukan menjadi pemimpin yang hanya mau dilayani.
Ya. Sekarang banyak teman-teman pemimpin yang mau cuman dilayanin. Ya. Karena statusnya tinggi, statusnya besar, kekuasaannya besar, dia nggak mau lagi turun untuk melayani yang di bawah. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin yang dia nggak peduli sama sekali anak buahnya mau kayak apa. Pokoknya aku mau proyekku, targetku seperti ini, selesai. Dia nggak tahu anak buahnya terpontang-panting seperti apa. Sampai menghalalkan segala cara. Tapi kalian calon-calon pemimpin masa depan, kalian harus berani untuk melayani. Sebab itu kenapa kalian diajarkan di tempat ini untuk melayani, ya, gak peduli posisimu, derajatmu, ya, situasi ekonomi, keluargamu, semua dianggap sama rata di tempat ini. Karena apa? Kita mau sama kayak Tuhan, yaitu melayani, merendahkan hati kita. Yohanes 13 ayat 3. Kita baca sama-sama. Good. 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk teman-teman. Dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu posisi dirinya bahwa segala kuasa itu udah dikasih sama dia oleh Bapaknya, dari Bapa di surga. Yesus tahu bahwa segala kuasa itu diberikan kepadanya. Pertanyaannya, teman-teman, apa yang akan kita buat kalau segala kuasa itu diberikan kepada kita? Hari ini saya tanya kepada teman-teman semua. Kalau kuasa yang sama itu dikasih ke dalam diri kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kita lakukan kalau kita menjadi orang yang paling berkuasa? Coba pikirkan. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang paling berkuasa kepada orang yang mungkin kritik kita hari-hari ini? Apa yang akan kita lakukan? Sebagai orang yang paling berkuasa kepada orang-orang yang mungkin gak suka sama kita hari-hari ini. What would you do if you have that power? Yang Tuhan lakukan adalah dia tetap melayani orang-orang itu. No matter how high, no matter how important. Wah, keren banget gue. Jangan gitu lah, Shell. Aku mau serius tapi senyumanmu tuh membuat aku malu. Oke. Jadi apa yang akan kalian lakukan kalau kalian punya kuasa yang sama? Apakah kalian tetap melayani? Cuman kalian yang tahu dalam hatimu. Ya. Tetapi Tuhan memberikan teladan bahwa Dia sebagai raja di atas segala raja. Dari semua raja-raja di dunia ini, dia di atas raja-raja itu. Jadi kalian bisa bayangkan betapa pentingnya Tuhan kita. Tapi dia mau turun untuk melayani. Kita baca firman Tuhan lagi di dalam Yohanes 13 ayat 4-5. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengingatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Yesus kemudian berdiri dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan tidak minta dilayani. Tuhan Yesus tidak minta diperlakukan sebagai seorang yang paling hebat. Dia tidak minta diperlakukan secara spesial, tetapi dia berdiri dan firman Tuhan katakan, dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Wow. Sebuah contoh nyata dan teladan sikap hati
seorang pelayan. Di sini ada yang kalau kita salaman pakai kaki. Gak ada ya, semua pakai tangan. Karena tangan bagian tubuh yang terhormat. Gak mungkin kita salaman, hey bro. Karena kaki ini bagian yang kotor. Kita injak. Tapi Tuhan mau untuk membersihkan bagian yang paling kotor sekalipun dalam hidup kita. That's the real example, contoh nyata seorang pelayan. Di dalam John 13 verse 3, gak usah berdiri gak apa-apa, saya aja yang baca yang ini, karena ini bahasa Ibrani. Jesus know that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. Justru pada saat Tuhan Yesus tahu bahwa semua kuasa itu ada di tangannya, segala kuasa dikasih sama Bapa untuk Tuhan Yesus, dia tidak memakai kekuasaan tersebut untuk memaksakan kehendaknya. Dalam arti kata lain, dia tidak memakai kesempatan kuasanya itu untuk berbuat semena-mena atau berbuat sesuka hatinya. Dia tidak memakai kekuasaannya untuk mengintimidasi orang lain. Dia tidak memakai kuasanya untuk memanipulasi atau menakut-nakuti orang lain, atau bahkan dia merendahkan orang lain. Dan Tuhan tidak minta dilayani selayaknya seorang bos. Pemimpin yang bertumbuh, dia tahu dari mana dia berasal. Pemimpin yang bertumbuh, dia nggak lupa dia nggak seperti kacang, kacang tidak lupa kulitnya. Nah, ini pemimpin yang bertumbuh, dia tahu dari mana dia berasal. Dalam arti kata, kacang tidak lupa kulitnya. Dia nggak melakukan hal semena-mena seenak-enaknya karena dia punya kuasa. Tapi dia tahu dari mana kuasa itu berasal, yaitu dari Bapa. Sebab itu dia tidak memakai kekuasaannya dengan seenaknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya, yaitu kacang lupa kulitnya. Tapi kita harus menjadi pemimpin yang kita ngerti, kita tahu dari mana kita berasal. Dan jangan pernah lupakan itu, teman-teman. Kita harus ingat tempat dari mana kita berasal. Kalau kita sudah sukses, kita sudah meraih impian kita, jangan lupa kampung halamanmu. Jangan lupakan orang tuamu. Jangan lupakan saudara-saudaramu. Ya, teman-teman. Tetapi justru Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan ia memberi contoh supaya kita melakukan hal yang sama. Yaitu dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Yohanes, Tuhan mau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Tuhan mau hati melayani, perasaan untuk melayaninya Tuhan itu juga ada di teman-teman. Ya. Ini kunci yang menjadi rahasia yang dunia banyak gak tahu, teman-teman. Sebab itu kenapa saya bilang 4 secret recipe. 4 rahasia kerajaan Allah. Kita masuk poin yang kelima atau secret yang kedua. Leader yang bertumbuh, pemimpin yang bertumbuh, dia selalu one step ahead. Katakan one step ahead. You have to be a one step ahead leader. To be a growth leader. Pemimpin yang memberi dan menjadi teladan. Bukan sekedar memberi perintah, namun juga memberi yang namanya teladan. Apa bedanya bos dengan leader? Seorang bos dia pintar hanya memberi perintah. Tetapi seorang leader dia pintar memberi sebuah teladan. Katakan amin. Dan contoh nyatanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia basuh kaki murid-muridnya.
Dia datang kepada orang-orang miskin, ya. Dia menerima janda-janda, dia menerima orang-orang yang tidak diperhitungkan, dan dia mau turun untuk melayani. Ya. Dua kunci ini saya percaya teman-teman bisa mengerti bahwa hati yang melayani dan menjadi teladan. Saat kita menunjuk, ada 3 jari yang mengarah kepada kita. Jadi pada saat kita menunjuk atau kita memberikan commandment, perintah, kita harus lakukan duluan. Kita harus jadi contoh, amin. One step ahead leader, always one step ahead. Dan kunci yang ketiga, nomor 6. Pemimpin yang bertumbuh adalah pemimpin yang lead by wisdom. Katakan wisdom. Pemimpin yang bertumbuh adalah pemimpin yang dipimpin oleh hikmat, pemimpin yang berjalan oleh hikmat, pemimpin yang memutuskan keputusan oleh hikmat. Amsal 3 ayat 12 sampai 15 kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Oke, stop. You are a leader, so you have to read it with suara yang lantang, jelas. Jangan ya. Belajar ya teman-teman. Baca dengan suara lantang, jelas. 1, 2, 3. Karena Tuhan anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dikatakan firman Tuhan, Salomo berkata, hikmat lebih berharga dari apa? Permata, dan tidak ada yang dapat menyamainya. Permata itu berharga enggak teman-teman? Berharga sekali. Saya enggak tahu harganya permata hari-hari ini berapa. Emas itu berharga enggak teman-teman? Sangat berharga. Teman-teman yang sudah beli emas bertahun-tahun yang lalu, sekarang kalian bisa mendadak jadi konglomerat. Betul? Sangat berharga. Mungkin kalian akan simpan itu, kalian beli berangkas. Kalau bisa kalian pagerin supaya enggak dimaling orang. Kalian pasang CCTV gitu ya. Biarkan emasku yang terjaga, gak apa-apa aku yang tersakiti, misalkan gitu. Karena apa? Saking berharganya. Salomo bilang bahwa hikmat itu lebih berharga daripada semua itu. Coba pegang kepalamu, I have wisdom, aku punya hikmat daripada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih itu lebih berharga dari emas. Apa yang Tuhan sudah kasih hikmat dalam hidup teman-teman itu lebih berharga dari permata. Amin, silakan duduk. Dalam bahasa Ibrani, saya pernah bawakan ini, arti kata berharga dikatakan yakar. Sama-sama bilang yakar. Yang artinya adalah mahal, langka, bernilai tinggi, tidak tergantikan atau irreplaceable. Wow. Itu sebuah hikmat teman-teman. So kalau kalian datang sama Tuhan, kalian minta hikmat. Apa sih yang Tuhan gak bisa kasih? Amin. Sebab itu jangan jadi pemimpin yang menghalalkan segala cara. Pakai lututmu dan berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Karena itu yang lebih berharga dari apapun. Orang yang berhikmat itu orang yang dinanti-nantikan dunia hari-hari ini. Karena apa? Hikmat itu berharga dan berharga itu sifatnya mahal, langka, bernilai dan tidak tergantikan. If you have wisdom, you are irreplaceable. Dalam kerjaanmu, kalau kamu berjalan dengan hikmat, kamu gak akan tergantikan. Bosmu akan sayang sama kamu. Maka kamu akan dikasih terus apa yang kamu butuhkan, aku kasih.
Asal kamu tidak meninggalkan kerjaanmu. Hari-hari ini dunia itu sedang menantikan orang-orang yang langka, katakan langka, yang memiliki nilai hidup yang langka. You are going to be irreplaceable. If you're irreplaceable, your value is very high. Kalau kau tidak tergantikan, hargamu itu sangat mahal. Kalian tahu minuman Badak? Tahu ya, orang-orang Batak tahu, yang enggak Batak juga tahu. Itu sangat langka, betul? Sehingga harganya, iya langka ya. Lebih langka mana Coca-Cola sama Badak? Badak. Harganya lebih mahal mana Badak sama Coca-Cola? Badak, yes. Badak. Ya, bisa ngerti teman-teman? Barang yang langka itu mahal harganya. Ini ada berapa orang? Saya kira mungkin ada 30 orang di sini, dan 30 orang ini adalah 30 orang yang langka. Yes, yes. Karena apa? Karena kalian orang-orang yang berhikmat. Amin. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerjaan, jangan pusing. Karena kalian orang-orang yang langka. Orang-orang yang bernilai tinggi. Ada teman-teman di sini yang mungkin belum dapat kerjaan sampai hari-hari ini. Saya selalu bilang, it's okay. Usaha tetap, tapi tetap percaya sama waktunya Tuhan. Dan teman-teman yang udah dapat kerjaan, kalian pun sudah ngalamin gitu. Gimana Tuhan menempatkan kalian di tempat yang memang tepat. If you're irreplaceable, your value is very high. Nilai kalian tinggi. Dan dunia sedang mencari orang-orang itu. Amsal 16 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Dengan suara lantang 1, 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Taruh tanganmu di kepalamu. Ikuti, Tuhan, tuntun langkahku dan taruh hikmat dalam hidupku. Sehingga apa yang aku lakukan, apa yang aku putuskan, apa yang aku pilih, apa yang aku kerjakan, sesuai dengan hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Kita sebentar lagi akan selesai. Jadi kata yakar yang dimaksud itu adalah berharga ini bukan hanya dipakai dengan sesuatu yang sifatnya material, ya. Bukan berharga yang secara material, tetapi sesuatu yang bersifatnya spiritual. Sesuatu yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Hikmat itu nggak bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat hikmat? Nggak bisa. Tapi kita bisa terima dan kita bisa rasakan hikmat itu. Ya. Sesuatu yang langka, sesuatu yang mahal. Hikmat bukan soal sekedar informasi atau ilmu pengetahuan yang kita bisa dapatkan di AI atau di Google atau di buku. Tapi definisi hikmat adalah kemampuan untuk kita mengenali dan melihat sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Wow. Kita bisa melihat dan kita bisa mengenali sesuatu ini baik, ini benar, ini harus aku ambil keputusannya atau harus kutinggalkan. Itu dari sisi pandangnya Tuhan, teman-teman. Raja di atas segala raja. Jadi kalau engkau memiliki hikmat, engkau bisa tahu ini yang benar, ini yang enggak. Kau bisa putusin ini yang benar, ini yang enggak. Hari-hari ini terlalu banyak hal yang nano-nano, yang abu-abu. Ya. Di sosmed apalagi, banyak hal keputusan-keputusan anak-anak muda, kebiasaan-kebiasaan anak muda yang kayaknya, it's okay kok aku kayak gini, no problem, orang lain melakukannya. Kenapa aku enggak? Tapi orang anak-anak muda yang berhikmat, dia tahu, this is wrong, ini salah, aku enggak boleh. Oh ini benar, meskipun enggak ada yang mau lakuin, ini benar. Nah, banyak hal benar enggak mau dilakukan sama semua orang. Tetapi banyak hal yang benar, banyak hal yang enggak benar,
yang mau dilakukan sama semua orang. Sebab itu teman-teman butuh hikmat untuk bisa membedakan. Saat engkau memiliki hikmat dalam proyekmu, dalam kuliahmu, dalam skripsimu, dalam kerjaanmu, engkau pasti akan menghadapi sebuah masalah atau tantangan. Tapi karena engkau anak-anak yang berhikmat, engkau bisa menyelesaikan masalahnya, solusinya. Bahkan mungkin dosenmu, gurumu, teman-temanmu bisa, kok bisa ya Michael? Ada dua Michael nih. Kok bisa ya Michael buat Hamonangan bisa bikin skripsinya tuh kayak gini? Out of mind. Woy. Michael satunya gitu, Siombing. Kok bisa ya kamu bikin proyeknya kayak gini? Gitu. Karena apa? Karena kalian punya hikmat Tuhan. Gitu. Kok bisa ya Sela bikin kopinya tuh enak banget. Sponsor. Ya. Karena ada hikmat Tuhan. Jadi jangan remehkan sebuah hikmat. Ya. Waktu kita lost, kita nggak tahu arah, hikmat itu akan menjadi sebuah kompas dalam kehidupan orang-orang yang beriman dan percaya. Kenapa saya bilang ini adalah rahasia? Karena orang dunia nggak tahu hal ini. Dan kalian tahu sore hari ini. Gila nggak teman-teman? Crazy, right? Makanya saya bilang kalian ini orang-orang keren. 3 karakter yang dunia ajarkan tadi, growth mindset, able to work together, and able to evaluate yourself and your group. Ini dunia yang ngajarin. Easy, bisa dilakukan. Tapi 4 kunci rahasia ini yang dunia nggak punya, tapi kita punya. Amin. Yang pertama tadi apa kunci rahasianya? Masih ingat nggak? Kalau nggak jawab nggak boleh pulang nih. Nggak boleh pulang, biar sampai sekolah minggu nih, biarin. Halo, apa yang pertama? Bantu dok, yang pertama tadi. Apa Din? Lead by wisdom. Hah? Bujur lah. Oh aku lupa ganti nomor ya. Sorry. Ya, bukan ini, ada satu lagi. Melayani. Servant leader. Ya, poin yang pertama adalah servant leader. Menjadi pemimpin yang mau melayani. Dan yang kedua adalah one step ahead leader. Harus menjadi teladan. Selalu 1 langkah di depan daripada teman-teman kalian. Terus yang ketiga, yang terakhir tadi adalah lead by wisdom. Dan yang keempat, yang terakhir. Benar ya yang keempat ya? Bagian ini yang paling rahasia teman-teman. Yang paling spesial dan orang dunia nggak tahu. Kunci menjadi seorang pemimpin yang bertumbuh subur, berbuah lebat, segar, dan dia tidak akan pernah layu adalah pemimpin yang lahir dari sebuah penyembahan. A true worshiper. Katakan, I am a worshiper. Yes. Pemimpin yang berhikmat itu adalah buah hasil dari kehidupan penyembahan yang dibangun oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang baru akan lahir dari seorang kaum penyembah. Kenapa saya bilang kunci terakhir ini sangat spesial? Karena yang bisa menyembah Tuhan ya cuma orang-orang percaya, yaitu teman-teman. Berarti yang cuma bisa dapat hikmat yaitu teman-teman yang menyembah Tuhan, a true worshiper. Kenapa? Kenapa bisa? Contoh nyatanya teman-teman. Daud itu ditemukan, dia sedang mengembalakan kambing dombanya. Dia sedang menyembah Tuhan, dia seorang pemain kecapi yang menjadi pemain kecapi paling indah di zaman itu.
Dan kitabnya itu tertulis di Mazmur. Kalian bisa cari semua kata-kata yang indah, penyembahan yang indah tentang Tuhan di Mazmur. Kalau kalian udah baca, it's very beautiful. Dan dia dipilih Tuhan menjadi seorang raja karena dia lahir dari seorang penyembah. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Saya boleh undang teman-teman musik, boleh maju ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ia memilih Daud. Katakan amin. Duduk teman-teman. Daud itu dipilih Tuhan karena dia seorang penyembah. Saya mau buka ayatnya dulu sebentar teman-teman. Kalian duduk saja. Di dalam 1 Samuel 16 dikatakan di ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Waktu itu Samuel disuruh untuk mencari yang bisa menggantikan posisi Saul pada saat itu. Kalau teman-teman tahu ceritanya, saya nggak akan bercerita panjang lebar. Saul menjauh dari Tuhan, dia tidak taat, sehingga dia sering dimasuki roh jahat. Dan sedang mencari penggantinya Saul dan yang bisa mengobati Saul. Waktu itu Daud ini punya 4 saudara, tiga-tiganya badannya besar, bagus, kuat. Sedangkan Daud ini paling kecil sendiri dan dia kerjanya cuman menggembalakan di mana teman-teman? Ya, di padang lah. Dan kerjaannya cuman menggembalakan kambing domba, menyembah Tuhan, gak ada yang lain. Tapi Tuhan suruh Samuel untuk bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah orang yang aku cari. Dan singkat cerita, Daud menjadi raja. Dan yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan itu gak ngelihat skill teman-teman yang hebat. Skill yang diperlukan, sangat. Dunia perlu skill teman-teman. Tapi yang Tuhan terlebih mau itu adalah hatimu yang menyembah. Even kalian udah dipromosikan, even kalian udah terkenal, kembali jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. So, pemimpin yang bisa bertumbuh terus dan tidak akan pernah layu, dan bahkan sampai tua buahnya tetap segar dan hijau daunnya, karena dia menghidupi yang namanya penyembahan. Sewaktu kalian menyembah Tuhan, aku selalu encourage kalian untuk menyembah Tuhan tuh dengan kerinduan yang luar biasa. If you want to angkat tangan, jangan setengah-setengah. Kalau kalian mau nyanyi, jangan setengah-setengah. Sembahlah Tuhan tuh dengan segenap kekuatan kalian, dengan segenap akal budi kalian, dengan segenap hati kalian. Sebab apa? Tuhan mencari pemimpin-pemimpin yang lahir dari penyembahan.
Raja Salomo menjadi orang yang paling bijaksana dan menjadi seorang raja karena dia lahir dari seorang penyembah. Siapa lagi? Daniel. Daniel dipromosikan habis-habisan. Daniel dipercayakan oleh sang raja. Padahal dia nggak mau ngikutin peraturan raja, tapi tetap disayang sama raja, tetap dipercaya sama raja, tetap diangkat, tetap dipromosikan. Bahkan dia pernah dibuang ke lubang singa, dia pun gak mati. Dibuang ke perapian, dia gak mati. Karena apa? Karena dia seorang penyembah. Dia gak malu. Dia kalau disuruh loncat gak kayak gini. Mungkin dia wah, loncatnya luar biasa buat Tuhan. Karena dia tahu siapa yang kasih semua itu, yaitu Tuhan. Seorang Yusuf diangkat sebagai seorang raja karena dia lahir dari seorang penyembah. Dan Calvin nanti diangkat Tuhan karena engkau lahir dari seorang penyembah. Roland. Kau akan dipercayakan Tuhan luar biasa karena kamu seorang penyembah. Amin. Peter ya. Peter dipilih Tuhan karena kamu seorang penyembah. Amin. Dan ini yang dunia gak punya. But you have. Kamu punya. Jojo punya. Aldo punya. Chelsea punya. Wow. Kita semua akan diangkat Tuhan karena kita seorang penyembah. The second wave yang selalu dicanangkan artinya adalah lahirnya para pemimpin-pemimpin yang menyembah. Lahirnya para pemimpin yang lahir dari kaum penyembahan. Dan sudah datang waktunya, yaitu teman-teman semua sedang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang menyembah. Amin. Kalian bisa cari berbagai contoh di luar yang pemimpin-pemimpin yang menyembah Tuhan. The way they lead, dengan cara mereka memimpin itu beda sama orang dunia. Kalian bisa cari di Google banyak. Hari-hari ini yang terkenal Ibu Sheryl. Ada yang tahu Ibu Sheryl? Gubernur Maluku. Satu orang aja yang cinta Tuhan memimpin Maluku bisa buat gebrakan yang luar biasa. Apalagi 30 anak-anak muda CGC kalian memimpin dunia. Woo! Tepuk tangannya yang meriah dong buat Tuhan. Yes. Kalian mimpin dunia. Kalian menjadi penyembah Tuhan. Saya percaya dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Banyak gebrakan-gebrakan dan bahkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, gebrakan itu untuk kota kita Banjarmasin, Kalimantan Selatan diselamatkan, bahkan Indonesia diselamatkan, dan bahkan dampaknya bisa sampai ke dunia. Amin. Sebab itu kesimpulannya, 3C plus 4SR equal to 7P. 7 ciri untuk menjadi pemimpin yang bertumbuh. Yang pertama, memiliki growth mindset. Yang kedua, bekerja sama dengan baik, fokus kepada pengembangan tim, able to work together. Yang ketiga, mau dievaluasi, mau upgrade diri, evaluate self and group. Dan yang keempat, ini yang kita harus pegang terus, 4 rahasia, yaitu pemimpin yang berhati melayani, yang mau melayani, a servant leader. Yang kelima, selalu menjadi one step ahead leader, pemimpin yang mau memberi teladan, yang tidak bukan nyuruh-nyuruh aja, tapi dia mau jadi contoh dan harus jadi contoh. Dan yang keenam, lead by wisdom. Selalu mau dipimpin oleh hikmat, jangan berjalan dengan kepintaranmu sendiri, jangan berjalan memilih keputusan dengan kebisaanmu sendiri, karena kamu pasti akan mentok, teman-teman. Dan yang ketujuh, yang terakhir, pemimpin yang lahir dari penyembah-penyembah yang benar atau true worshiper. Teman-teman mendapatkan sesuatu sore hari ini, amin? Ayo, semangat.
Jangan jadi anak muda yang loyo, jangan jadi anak muda yang mau ikut arus dunia. Temenku ngelakuin ini ya aku ikut, temenku sini ya aku ikut, temenku lagi suka kayak gini ya aku ikut. No, kalian punya mentor, kalian punya coach, yaitu Tuhan Yesus. Itu yang harus kita ikutin. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah into your plan, Lord. Thank you, Jesus. Kami mau ikuti panggilan. Panggilanmu, ku kan setia sampai kuasa-Mu kami percaya tidak terbatas. Mampukan setiap kami yang lemah. Kuatkan setiap kami yang remuk hati. Hibur kami yang duka, Tuhan. Arahkan setiap kami yang tersesat. Sebagai pernyataan imanmu di hadapannya.